Teman-teman yang disayangi Tuhan, setelah minggu lalu kita merayakan Pentakosta, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada hari raya ini, ke hadapan kita oleh gereja disodorkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 yang cukup terkenal, khususnya ayat ke-16. Kalian yang memperhatikan pasti bisa tahu kalau dalam kutipan ini seolah ada yang kurang. Kutipan ini memang menyebut satu Allah yang oleh Yesus sering dipanggil Bapa. Dan yang kedua, Yesus sendiri, Sang Anak Tunggal Allah. Tapi saya yakin, sama seperti saya, kalian pasti nggak bisa nemuin di situ disebut Roh Kudus. Ya nggak? Nah, apa artinya ini? Apa makna kutipan ini bagi iman kita akan Allah Tritunggal? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam refleksi saya menemukan beberapa hal. Hal pertama yang muncul adalah kesadaran. Seperti perikop itu seolah ada yang kurang, demikian juga bisa dikatakan ya, setiap penjelasan tentang Allah Tritunggal sangat mungkin terasa ada yang kurang. Ya. Hal ini bisa terjadi karena sungguh-sungguh Allah Tritunggal itu ialah Allah yang maha besar, maha tinggi, ya, yang tidak terbatas dan karenanya tidak tergapai, tidak terselami, tidak terpahami oleh akal budi kita manusia yang terbatas. Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa merupakan misteri agung dan luhur yang gak pernah tuntas kita selami. Teman-teman terkasih dalam Kristus, semoga itu tidak mengecilkan hati kalian. Ketidaktuntasan pemahaman kita akan Allah yang mau kita imani, kiranya tidak perlu melemahkan atau menggoyahkan iman kita. Ya. Allah sendiri selalu menolong kita dan menyediakan cara untuk percaya kepadanya. Dan pertolongan itu bisa kita temukan dalam kutipan tadi. Tadi kita dengar, kita diminta untuk percaya kepada Anak Tunggal Allah, yaitu Yesus sendiri. Dan inilah yang menjadi hal kedua yang ingin saya bagikan. Ya. Kepercayaan kita akan Allah Tritunggal berasal dari iman dan kepercayaan kita akan Yesus, Anak Tunggal Allah. Apalagi nih artinya? Teman kekasih Allah, kalau kita mencari di kitab suci, ya, kita tidak akan menemukan definisi tentang Tritunggal Maha Kudus. Jangankan definisi atau penjelasan, ya, kata atau istilah saja tidak disebutkan, tidak bakal kita temukan. Ya. Paling jauh, kitab suci hanya menyediakan informasi atau data-data tentang Allah Tritunggal. Ya. Allah tiga pribadi. Di awal Perjanjian Lama, pada awal kitab Kejadian, awal kisah penciptaan, masih ingat ya, disebutkan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ternyata Roh Kudus ya sudah hadir loh sejak awal kitab suci. Persis sesudahnya ditulis, berfirmanlah Allah. Ya, kita langsung ingat. Kita bilang Yesus adalah sabda yang menjadi daging,
Firman yang menjadi manusia. Ya. Terus, menjelang penciptaan manusia, ya, seperti ada dialog. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah, kita, bla bla bla, menurut gambar dan rupa kita. Sebagian ahli menafsirkan bahwa inilah informasi paling awal tentang Allah Tritunggal. Karena kata ganti kita dan tadi ada roh Allah berfirman, ya, itu dianggap merujuk kepada Allah Tritunggal. Ya, meskipun informasi ini dianggap tersembunyi dan tidak menyebut secara eksplisit istilah Allah Tritunggal. Ya. Nah, baru dalam Injil kita bisa menemukan data yang lebih jelas. Dalam Injil kita mendengar Yesus berulang kali menyebut Allah sebagai Bapanya. Yesus juga berulang kali menegaskan kesatuan antara Dia dan Bapanya. Ya. Menegaskan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Ia di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia. Yesus juga yang memperkenalkan, ya, artinya menyebut secara eksplisit dengan sebutan yang juga eksplisit, Roh Kudus kepada kita. Yesus menyebutkan bahwa Roh Kudus datang dari Bapanya. Dan kita ingat dalam Injil hari Minggu yang lalu, pada waktu menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Ya. Yesus juga menyatakan bahwa Dia akan menyertai para murid senantiasa sampai akhir zaman, meskipun Dia naik ke surga, kembali kepada Bapanya. Ya. Pada kesempatan lain, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus, penolong yang lain, penghibur, Roh kebenaran, akan diutus untuk mendampingi para murid, mengajarkan segala sesuatu kepada mereka, dan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Teman-teman yang terberkati, jadi udah lumayan jelas ya, Yesus sendirilah yang mengajarkan kepada kita tentang Allah Bapanya dan Roh Kudus, Roh Allah, dan tentang kesatuan antara Bapa, Dia sendiri, dan Roh Kudus itu. Jadi iman, kepercayaan kita kepada Yesus sewajarnya berarti iman akan Bapa dan Roh Kudus. Dan ujungnya itu berarti iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itulah mengapa ketika kita melaksanakan pesan Yesus, ya, pada perjamuan malam terakhir untuk mengenangkan Dia dengan merayakan Ekaristi, kita selalu mengawalinya dengan menerima kasih dan rahmat Allah, ya, lewat seruan imam yang diambil dari kata-kata Rasul Paulus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ingat kan? Ya. Demikian pula sebelumnya, waktu kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mengungkapkan iman kita kepadanya dan mengawali kehidupan kita sebagai anggota gereja tubuh mistiknya, ya, dengan memberi diri dibaptis, kita ini dibaptis dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Ya. Seperti dipesankan Yesus sendiri sebelum Dia terangkat ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Begitu juga
setiap kali kita mau berdoa, kita mengungkapkan iman kita dengan membuat tanda salib dan atau menyebut dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Teman-teman umat yang dipilih Allah. Masih ada satu hal lagi yang juga penting yang perlu saya bagikan kepada kalian. Misteri Allah Tritunggal ini, meskipun sulit dan tidak tuntas kita pahami, sesungguhnya menyampaikan satu pesan besar yang amat kuat. Ya. Pesan itu dapat kita temukan juga dalam kutipan Injil tadi. Ya. Dengan amat jelas Yohanes berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu dalam tulisannya yang lain, Yohanes juga bilang, Allah itu kasih. Nah, dari dua itu, kita bisa merenungkan dan mulai memahami bahwa Allah Tritunggal itu pertama-tama adalah kasih. Satu Allah tiga pribadi ini merupakan persekutuan kasih yang amat erat, sempurna, dan utuh. Tidak bercacat, tidak berkekurangan, dan tidak terbagi. Maka kiranya nggak susah memahami kalau dikatakan bahwa rencana Allah yang adalah kasih itu ialah menyelamatkan manusia. Rencana kasihnya ialah rencana keselamatan. Dan iman gereja mengajarkan kepada kita bahwa rencana keselamatan itu berasal dari Bapa, dilaksanakan, dikerjakan oleh Yesus, Sang Putra Tunggal, dan dilanjutkan terus oleh Roh Kudus sampai selama-lamanya. Teman-teman, kawanan yang dicintai Allah. Setelah semuanya itu, apa yang bisa kita tanam dalam hati kita untuk hidup iman kita selanjutnya? Ya. Pertama, jangan bimbang dan ragu, apalagi goyah karena ketidakmengertian atau ketidaktuntasan penjelasan. Sebaliknya, tetaplah bersukacita dan bersyukur, bahkan bangga, karena kita boleh menerima anugerah sebesar itu. Ya, diundang masuk ke dalam misteri yang sungguh luhur dan mulia. Diundang masuk untuk mengalami persekutuan kasih yang begitu besar dan tanpa batas. Ya. Kedua, teruslah mencintai Yesus dan mengimani Dia. Belajarlah untuk semakin mengenal Dia dengan bantuan doa-doa dan teristimewa bacaan kitab suci. Dengan semakin mengimani, mengenali Yesus, ya, kita akan dibawa perlahan-lahan juga untuk semakin mengimani dan mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga, sebagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus, persekutuan kasih yang tak terbagi itu mengundang kita untuk masuk ke dalam persekutuannya, untuk mengalami kasihnya. Perlulah kita pun membuka diri, membuka hati untuk berbagi dan bertukar kasih dengan sesama. Mulai dari lingkungan kita yang paling dekat, keluarga, atau komunitas biara, maupun komunitas yang lain. Nah, setelah itu ke lingkup yang lebih besar. Pesan sponsor sedikit. Makanya yang lagi rame-rame sekarang ini di Amerika Serikat, sangat mungkin tidak akan terjadi kalau orang mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus dan menghayati imannya itu dalam hidupnya setiap hari di tengah masyarakat. Betul nggak? Semoga
Allah Tritunggal Maha Kudus menurunkan rahmat-Nya dan menolong supaya situasi dunia, khususnya di Amerika, segera membaik. Selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Selamat merayakan iman akan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat mengalami kasih-Nya dalam hidup kalian setiap hari. Dan semoga kalian semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.